Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok dari komoditas jagung akan menjelaskan proses transformasi pengolahan agroindustri pada salah satu komoditas pertanian, yaitu komoditas jagung. Ini adalah anggota kelompoknya. Perkenalkan, saya Zaki Agna Putrawan dengan NPM 240110230070. Perkenalkan, nama saya Rida Kairunisa Holidin dengan NPM 71. Perkenalkan, nama saya Fitriana Fauzia dengan NPM 72. Perkenalkan, saya Rezita Aurelia Rinda dari NPM 74. Perkenalkan saya Bismar Arjo dari NPM 75. Yang pertama ada karakteristik jagung. Yang pertama adalah kandungan pati tinggi. Jagung adalah sumber utama pati yang digunakan dalam berbagai industri untuk pembuatan produk seperti sirup jagung, tepung jagung, dan produk pangan lainnya. Yang kedua ada serat. Meskipun tidak sebanyak sumber serat lainnya, jagung masih mengandung serat yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan pakan ternak atau produk-produk serat tertentu. Yang ketiga ada kandungan gula. Jagung juga mengandung gula yang bisa dimanfaatkan dalam pembuatan produk-produk seperti sirup jagung tinggi fruktosa yang banyak digunakan dalam industri makanan dan minuman. Yang keempat ada asam amino. Jagung mengandung beberapa asam amino esensial sehingga bisa dimanfaatkan dalam pembuatan pakan ternak dan produk-produk pangan lainnya. Dan yang terakhir ada sumber energi. Karena kandungan karbohidratnya yang tinggi, jagung adalah sumber energi yang penting dalam industri pangan dan pakan ternak. Untuk selanjutnya yaitu proses pembuatan tepung maizena. Melalui pengolahan jagung bersih dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat agroindustri. Berikut adalah beberapa langkah proses pembuatan tepung maizena beserta alat-alat yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu pengumpulan jagung. Jagung bersih yang akan dihancurkan menjadi tepung kasar dikumpulkan dari sumber terbaik. Yang kedua yaitu pengeringan jagung. Jagung harus dikeringkan sebelum dihancurkan menjadi tepung kasar. Mesin pengering dapat digunakan untuk mengeringkan jagung dengan cara yang efisien dan efektif. Yang ketiga yaitu penggilingan jagung. Jagung kering dikumpulkan ke mesin penggiling yang akan menggiling jagung menjadi jagung yang kasar. Yang ketiga, pembersihan tepung jagung. Tepung jagung kasar harus dibersihkan dari serat dan kotoran lainnya. Mesin pembersih dapat digunakan untuk mengemas tepung jagung dengan cara yang efisien. Yang kelima yaitu penggilingan tepung jagung. Tepung jagung dikumpulkan ke mesin penggiling yang akan menggiling tepung jagung menjadi tepung maizena yang lebih halus. Yang keenam yaitu pengemasan tepung maizena. Tepung maizena harus dikemas dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Mesin pengemas dapat digunakan untuk mengemas tepung maizena dengan cara yang efisien. Udah? Berikut adalah contoh dari gambar produknya. Bisa dilihat dari tanamannya, lalu diambil jagungnya, lalu diolah biji-biji jagungnya menjadi contohnya yaitu tepung maizena. Kemudian untuk analisis SWOT-nya, yang pertama ada kekuatan. Nah, tepung maizena ini itu banyak digunakan di industri makanan sebagai bahan pengental. Kemudian juga tepung maizena ini tuh digunakan sebagai bahan baku untuk membuat berbagai produk seperti bioplastik dan edible film. Dan juga tepung maizena dapat diperoleh dari jagung yang dimana tersedia di alam dalam jumlah besar. Kemudian ada kelemahan. Kelemahan tepung maizena ini tuh dapat mudah hancur dan tidak stabil ketika dicampur dengan air panas. Dan juga beberapa konsumen mungkin tidak suka dengan tepung maizena karena meninggalkan rasa asam manis. Yang kemudian ada peluang.
peluangnya yang pertama, tepung maizena itu ya suka dipakai di industri makanan ya. Yang kedua itu tepung maizena juga dapat dipakai di industri lainnya seperti farmasi dan kosmetika. Kemudian tepung maizena juga dapat dijual ke pasar luar negeri. Yang terakhir ada ancaman. Ancamannya tepung maizena dapat diperoleh dari berbagai sumber, sehingga kompetisi yang ketat dapat muncul. Nah, dari analisis SWOT tadi, kita mendapatkan strategi pengembangan pasar untuk komoditas jagung menjadi tepung maizena. Yang pertama ada inovasi proses produksi, di mana di inovasi proses produksi ini kita mengembangkan metode produksi yang meningkatkan stabilitas dan kegunaan tepung maizena, terutama ketika dicampur dengan air panas. Yang kedua ada diversifikasi pasar, di mana kita dapat mengeksplorasi pasar potensial di industri makanan, farmasi, dan kosmetik. Yang ketiga ada ekspansi internasional, tentu saja ini untuk mencapai atau memperluas cakupan pasar dengan menjual tepung maizena ke luar negeri. Yang keempat ada peningkatan kualitas produksi, di mana peningkatan kualitas produksi tepung maizena di sini akan mengatasi masalah yang seperti rasa asam manis yang tidak disukai oleh beberapa konsumen. Lalu yang kelima ada kemitraan dan kolaborasi. Di kemitraan dan kolaborasi ini kita nanti membangun mitra dengan para petani jagung lokal untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas, serta menjalin kemitraan dengan perusahaan lain untuk meningkatkan nilai dalam produksi. Yang keenam adalah pengelolaan risiko kompetitif, di mana kita di sini harus bisa menghadapi ancaman dari kompetisi-kompetisi yang lain di pasar-pasar tepung maizena yang lainnya. Lalu yang ketujuh, yang terakhir ada pemantauan lingkungan eksternal. Di pemantauan lingkungan eksternal ini, kita harus tetap bisa mengikuti perkembangan dalam industri pengolahan jagung dan pasar tepung maizena, memantau tren serta melihat apa yang diinginkan konsumen. Jadi kesimpulannya adalah komoditas jagung ini adalah salah satu komoditas yang memiliki banyak manfaat. Kenapa memiliki banyak manfaat? Karena di salah satu komoditas jagung ini dapat diproduksi menjadi tepung maizena, sedangkan tepung maizena sendiri banyak kegunaannya, banyak peluang yang bisa dihasilkan dari tepung maizena tersebut. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.